lagi di ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Nah, perkenalkan nama kakak Imelda Sitompul. RT mana lu? Dan cuma tuh Pak. Oke, hari ini kakak kayaknya masih pada ngantuk, baru kucek-kucek mata nih. Coba kita sama-sama lagi yuk. Ayo, semangat nih. 3. Shalom adik-adik. Nah, sepertinya udah semangat nih kak. Iya. Kak, kira-kira gimana sih kabarnya nih kakak Imam sama kak Heni? Aku dulu dong Kak. Kak jawab Emma dulu, ya udah. Yang paling dekat kakak deh. Oh, aku kabarnya baik kak. Kalau kak Heni? Aku luar biasa. Semangat ya. Nah, kakak yakin juga nih adik-adik di rumah juga kabarnya sehat-sehat, baik-baik, semangat pagi ini untuk kembali ibadah sekolah minggu online. Oke. Adik-adik, karena hari ini bahagia, mari kita bernyanyi. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dalam melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, karena kita mau masuk ke acara ibadah sekolah minggu kita, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Nah, mari kita bernyanyi, mari masuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu,
Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian lagi dari Gedung Jemaat 439 bila topan kelas melanda hidup. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kayaknya Kak Heni hari ini seneng banget deh. Iya, senyum-senyum terus nih dari tadi. Iya kak, hari ini aku lagi bergirang. Kita coba tanya adik-adik yuk, adik-adik sekarang bergirang tidak? Iya, kayaknya nih Kak. Soalnya hari Iya ini juga dong, cerah pasti. banget. Iya. Nah, karena itu kita mari bernyanyi Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Realisasi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Oke adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari kitab Matius 15 ayat 24. Sekali lagi ya, Matius 15 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah adik-adik jangan lupa dihafalin ya, dan jangan lupa untuk dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing. Terima kasih. Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah ungu. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan kita diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Disiapkan ya Alkitabnya? Sudah disiapkan semua? Coba angkat dulu Alkitabnya. Kakak mau lihat semuanya merapat dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membacakan Alkitabnya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan untuk kasih dan setiamu kepada kami setiap harinya. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati adik-adik sekolah minggu, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami tidak jahil, supaya kami dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dibuka nih Alkitabnya yuk. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak tungguin, udah belum? Kalau sudah, kita baca secara bersama-sama ya. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. Kita baca, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Kalau misalnya ada seseorang yang pekerjaannya mengambil ikan, itu disebut apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu sebutin yang kencang di rumah. Siapa coba? Kakak dan abangnya ada yang tahu? Siapa? Aduh, nggak kedengeran. Siapa? Iya, nelayan ya adik-adik, betul. Seseorang yang bekerjanya mengambil ikan disebut nelayan. Nah, nelayan itu kerjanya di mana adik-adik? Di daratkah? Di udarakah? Atau di mana? Betul, dia kerjanya di laut ya adik-adik. Terus biasanya nelayan kalau bekerja dia menggunakan apa sih? Mobil? Bukan ya? Pesawat? Iya bukan, tapi perahu ya adik-adik. Nelayan mencari ikan di laut menggunakan perahu. Nah adik-adik, cerita kita, firman Tuhan kita pada saat ini sama nih. Ada seorang pelayan dan teman-temannya pergi mencari ikan di laut adik-adik. Tetapi tahu nggak? Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa tahu. Mereka sudah mencari ikan 1 malam. Semalaman mereka mencari ikan, menjala, tapi mereka tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang penasaran? Coba angkat tangannya. Iya, kalau sudah penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan atau tadi yang belum masuk cerita apa ya? Nah adik-adik, siapa sih orang yang dalam video tadi yang menyuruh Petrus dan teman-temannya menyebarkan jalannya ke arah yang berbeda?
Coba kakak mau tanya, siapa sih tadinya mereka menebarkan jala tidak sesuai dengan tempat yang biasanya mereka tebarkan? Siapa sih yang menyuruh mereka menebarkan jala tempat yang berbeda? Dan sampainya akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak tadi dalam videonya. Siapa? Iya, dia adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Tetapi mereka tidak mau bertanya ataupun tidak bertanya satu orang pun kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, karena mereka tahu bahwa yang menolong mereka pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Yohanes tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena apa sih Kak Yohanes dan teman-temannya tahu kalau misalnya yang menolong mereka itu adalah Tuhan Yesus? Karena mereka ingat dan sadar akan mukjizat yang terjadi pada Tuhan Yesus adik-adik. Nah akhirnya mereka tahu bahwa yang menolong mereka pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sama di cerita kita pada saat ini Tuhan Yesus datang menemui Petrus dan murid-muridnya yang lainnya karena Tuhan mau Petrus bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita ya adik-adik, kita mau diajak pada saat ini nih, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita harus bersungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita ya adik-adik. Nah di masa sekarang ini nih, mungkin adik-adik atau kakak atau yang lainnya, abang kakaknya yang di rumah suka mengeluh nggak sih adik-adik? Iya pasti suka mengeluh ya, karena apa? Karena kita sering di rumah, misalnya belajar sekarang di mana? Di rumah. Terus kita mau ngapa-ngapain juga nggak sebebas yang seperti dulu ya adik-adik. Akhirnya kita terus mengeluh. Ih, kenapa sih kita saat ini di rumah terus? Kenapa sih kita nggak pernah pergi jalan-jalan lagi? Akhirnya adik-adik semua di rumah suka ngomel-ngomel, suka ngeluh-ngeluh ya, apalagi ke orang tuanya. Mama, papa, kenapa sih kita nggak pernah liburan lagi seperti itu ya? Terus kita juga jadi males belajar. Ih enggak, karena di rumah belajarnya biarin, aku mau santai-santai aja karena kan nggak ketahuan sama guru aku kayak gitu ya. Siapa yang suka seperti itu? Coba ngaku. Iya. Nah adik-adik, kalau misalnya kita mengeluh seperti itu, sama adik-adik yang pernah yang dilakukan murid-muridnya pada firman Tuhan pada saat ini ya. Murid-muridnya pada saat itu juga mengeluh adik-adik karena mereka, Petrus dan teman-temannya mengambil ikan tetapi mereka tidak mendapatkan satupun ikan, padahal mereka sudah semalaman, mereka udah tarik-tarik jaring, taunya mereka nggak dapat apa-apa, akhirnya mereka mengeluh. Nah adik-adik sama nih kayak kita sama kayak dengan murid-muridnya, kita suka mengeluh, kita suka tidak bersyukur ya adik-adik ya. Tapi karena murid-muridnya itu yakin bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ketika ada seseorang yang menolong mereka, kalau mereka percaya, akhirnya mereka mendapatkan hasil yang baik, yang banyak, sampai mereka tidak menanyakan bahwa itu siapa. Mereka awalnya tidak mengenali, tapi ketika seseorang itu Tuhan Yesus menolong, mereka percaya, yakin bahwa yang menolong kita itu adalah Tuhan Yesus. Sama adik-adik, pada kita saat ini adik-adik, kalau misalnya kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan ditolong, akan diberkati oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Apalagi pada masa pandemi saat ini ya, kita bertemu pun susah, sekolah secara virtual, sekolah minggu juga secara virtual. Tapi kalau misalnya adik-adik, kakak yakin kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, kalau misalnya kita yakin kalau Tuhan Yesus akan menolong kita, pasti akan ada mukjizat, pasti akan ada berkat yang melimpah kepada kita ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini ingin membawa kita, coba adik-adik dibuka telinganya, kita mau dengarkan pesan dan isi dari firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu percayalah dan selalu ikutlah pada jalan Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Juru Selamat untuk kita semua. Nah, demikian untuk cerita firman Tuhan kita pada saat ini ya adik-adik ya. Sekarang dilipat tangannya, ditutup matanya. Sebelum kita berdoa, kakak mau kasih tahu ya adik-adik, kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan tidak hanya didengarkan, tapi diterapkan dalam hatinya, lalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, kami selalu bersyukur atas setiap terjadi dalam hidup kami dan kebenaran akan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, saat kami boleh berserah mengandalkan Tuhan, hidup kami boleh Tuhan pimpin dan pelihara dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus, banyak orang yang bergumul dalam kondisi pandemi ini. Biarlah Tuhan pulihkan negara dan bangsa kami dan seluruh negara di dunia ini supaya kami dapat mengatasi dan menjalani apa yang terjadi pada hidup kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin kami, selalu dorong kami ke jalan yang benar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya Bapa, mungkin banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan hapuskanlah dosa-dosa kami supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk kreativitas minggu ini, untuk adik-adik yang balita, TK, adik-adik bisa mewarnai gambar yang ada di sini ya. Nanti bisa minta tolong mama dan papa untuk memprint gambar yang kakak share di grup. Nanti kalian bisa warnai lalu dikirim lagi ke grup sekolah minggu. Nah, untuk yang kelas 1 sampai kelas 3, di sini juga ada mengisi teka-teki silang. Mengisi teka-teki silangnya nanti ada pertanyaannya, 1 mendatar, 1 menurun, 2 mendatar. Kayak pertanyaan nomor 1, murid yang mengajak murid-murid yang lain menangkap ikan. Itu semua nanti isinya ada di dalam cerita firman Tuhan hari ini ya. Kalau kalian baca di Alkitab dengan baik, nanti kalian akan dapat semua jawabannya. Seperti nomor 1 nih, 1 menurun, soalnya murid yang mengajak murid-murid yang lain menangkap ikan, Simon Petrus ya adik-adik. Nah, nanti kalian bisa isi di kolom teka-teki silang itu. Nanti kalian print lembar teka-teki silangnya. Nanti kalian isi Simon Petrus di kolom 1 menurun. Itu pas ya. Nanti SIMONPETRUS. Nah, selanjutnya diisi. Terus setelah itu bisa difoto dan dilaporkan di grup sekolah minggu. Nah, untuk tugas kelas 4 sampai kelas 6 itu seperti ini ya adik-adik ya. Gambarnya ini mencari jawaban dari pertanyaan. Di sini kan ada, nanti kalian jawab dulu pertanyaannya bisa, baru nanti kalian cari kata jawabannya itu di kata-kata yang diacak. Yang diacak itu nanti bisa menurun, horizontal, vertikal. Misalnya contohnya yang 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau. Jawabannya Tiberias ya. Nah, kalian bisa cari di kata yang diacak ini. Kalau kalian perhatiin yang paling ujung bawah itu ada terbalik kata-kata Tiberiasnya ya. Itu mulai dari ujung TIBERIAS gitu. Nah, jawaban yang lain kalian bisa isi dulu jawabannya, baru kalian bisa cari di kata-kata yang diacaknya. Nanti kalau udah selesai bisa dilaporkan juga ke grup sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa disiapin, diangkat tangannya. Kita sebelumnya mau ucapkan janji persembahan dulu ya adik-adik ya. 1, 2, ya. Lehonoku doperaku dan margabus au. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, bersyukur. Nyanyi sama-sama ya. Marilah kita mendoakan persembahan kita.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.